Terungkap. Dihina dan disuruh bersihkan WC, menantu dan anakku mengalami transformasi mengejutkan. Hari itu mulai cerah di desa kecil tempat Siti tinggal. Namun, cahaya matahari yang indah tidak mampu menembus kabut kesedihan yang menyelimuti hatinya. Ketika acara keluarga di rumah mertua dimulai, Siti tidak menyangka bahwa tragedi akan mengguncang segalanya. Budi, menantu yang penuh semangat dan harapan, tiba-tiba dipanggil ayah mertuanya dengan nada hina. "Kamu, buruh tani tak berguna. Bersihkan WC ini." Suara itu mengiris telinga dan membuat jantung Siti berdetak tidak karuan. Rasa sakit muncul di dalam dada Siti. Dia melihat Budi terkulai, kehilangan jati diri di hadapan keluarga yang seharusnya mendukungnya. Budi yang biasanya ceria kini tampak hancur, wajahnya pucat dan matanya berkilau oleh air mata yang menunggu untuk jatuh. Semua mata tertuju pada momen memalukan ini, dan Siti merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk. Setiap kata yang keluar dari mulut ayah mertuanya terasa seperti duri yang menancap di hati, tetapi Siti bukanlah wanita yang mudah menyerah. Dalam keadaan hatinya yang hancur, dia segera melangkah mendekati Budi. Mereka duduk berdua di bawah pohon mangga yang rindang, tempat mereka sering bercerita dan bermimpi. "Budi," Siti mulai, suaranya lembut tapi penuh keyakinan. "Ingat impian kita untuk membuka usaha sendiri? Kita bisa buktikan kepada mereka bahwa kita mampu." Siti menatap mata Budi, mencari harapan dalam keraguan yang ada. Budi mengangguk pelan, tapi Siti bisa melihat ketidakpercayaan itu. Masyarakat desa seringkali tidak percaya pada orang-orang dari latar belakang mereka. Keraguan dan ejekan datang silih berganti, seolah-olah mereka tidak pantas untuk bermimpi besar. Namun, Siti terus berusaha menguatkan Budi. "Kita bisa melewati ini bersama," tambahnya sambil menggenggam tangan Budi erat-erat. Mereka berdua memulai perjalanan baru dengan penuh semangat, meski ditentang oleh banyak orang. Budi mulai belajar berbagai keterampilan, mengasah diri untuk mewujudkan impiannya. Proses yang tidak mudah ini membuat ikatan di antara mereka semakin kuat, seolah-olah tak ada batasan yang bisa memisahkan keluarga mereka. Akan tetapi, tantangan tidak berhenti di situ. Ketika usaha kecil yang mereka bangun mulai berkembang, konflik di dalam keluarga kian besar. Pressure dari lingkungan semakin kuat dan mulai menggoyahkan keyakinan mereka. Siti dan Budi merasakan betapa beratnya beban untuk membuktikan diri di hadapan orang-orang yang terus meremehkan mereka. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan. Saat semua tampak hancur, harapan baru mulai bersinar. Suatu hari, mereka diundang untuk berbicara di acara desa. Siti tahu ini adalah kesempatan emas. Budi, dengan langkah pasti, maju untuk menceritakan kisah mereka. Semua orang terdiam, menunggu. Ketegangan menggantung di udara. Akankah keberanian dan kerja keras mereka terbayar? Dengan wajah penuh harap, pandangan Siti dan Budi beradu, menunggu jawaban yang belum terungkap. Budi berdiri dengan tubuh tegap, meskipun di dalam hatinya masih bergemuruh antara rasa takut dan harapan. Suaranya bergetar saat dia mulai berbicara. "Kami datang dari tempat yang sederhana, di mana mimpi seringkali dinyatakan hanya sebagai hayalan. Kami pernah merasa hina, seperti debu yang terinjak di bawah kaki, namun kami memilih untuk bangkit.
Siti menatap Budi dari samping, melihat bagaimana dia perlahan-lahan merebut perhatian masyarakat desa. Beberapa pendengar tampak skeptis, sementara yang lain memandang dengan tatapan penuh harap. Ada satu perempuan tua di barisan depannya mengangguk, matanya berbinar seakan mengingat impian masa mudanya. "Mimpi kami adalah membuka usaha kecil," lanjut Budi, suaranya kini semakin mantap. "Kami ingin memberikan pekerjaan bagi tetangga kita. Membuktikan bahwa walau dari latar belakang sederhana, kami bisa maju. Ini bukan hanya tentang kami, ini tentang semua orang yang pernah dipandang sebelah mata." Secara perlahan, desiran positif mulai terasa di antara kerumunan. Siti dapat merasakan semangat membara di hati setiap pendengar. Nafasnya terasa lebih ringan. Namun, keraguan masih menghantui. Bagaimana jika kata-kata ini tidak cukup? Di antara penonton, terdengar bisikan. Beberapa orang memandang Budi dan Siti dengan tatapan yang tidak pasti, sementara yang lain mulai bersorak, merespons semangat yang ditunjukkan oleh pasangan itu. Siti memejamkan mata sejenak, merasakan dorongan energi positif. Dia menyadari bahwa saat ini, di depan orang-orang ini, mereka tidak hanya membela diri, melainkan memperjuangkan hak untuk bermimpi. "Saya ingat, dulu kita sering bercanda tentang cita-cita kita," suara Budi menggema kembali. Sepertinya itu hanya cerita. Tapi, bukan lagi cerita. Ini sudah jadi kenyataan. Hari ini, kami ingin mengundang kalian untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Dia melanjutkan dengan menjelaskan rencana mereka untuk membuka sebuah warung kecil yang menjual makanan rumahan, mengusung masakan tradisional desa. Siti merasakan jantungnya berdegup kencang. Perlahan, senyumnya mengembang saat para pendengar mulai merespons dengan sukacita. Beberapa mulai tertawa, ada yang bertepuk tangan, dan bahkan anak-anak tampak bersemangat. Rasa hormat dan penghargaan mulai menggantikan keraguan yang sebelumnya menghantui. Namun, di sisi lain panggung, ayah mertua Budi berdiri tegak dengan tatapan dingin. Di balik ekspresinya yang menyimpan skeptisisme, Siti bisa merasakan gelombang kemarahan. Bagaimana dia bisa membiarkan anaknya berbicara seperti ini? Dia tahu kalau Budi dan Siti sedang mencoba menantang arus, tapi dia tidak ingin melihat status keluarga mereka terancam. Mereka tidak akan bertahan, terdengar gumaman di antara beberapa anggota keluarga lain. Siti membolak-balik dalam benaknya, mencoba mengabaikan keraguan tersebut. Tepat saat kata-kata terakhir Budi terucap, kerumunan mulai berdecak, menyuarakan ketidakpuasan. Tension meningkat. Siti merasa seolah-olah dia sedang berdiri di atas tebing, antara harapan dan kenyataan, rasa tegang meliputi ruang, ada yang berbicara dalam bisikan, ada yang menyorak, dan pandangan terpecah ke arah ayah mertua Budi. "Kamu harus tahu, ini bukan hal yang mudah," jeritnya. Suara itu potong langsung seperti suara guntur di tengah malam. Siti dan Budi saling menatap, mencari keberanian satu sama lain. Apakah ini adalah akhir dari harapan mereka? Atau justru, ini adalah langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini mereka dambakan? Momen ketegangan ini menciptakan ruang baru untuk jawaban. Siti dapat merasakan semua matanya menuntut klarifikasi dari Budi. "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" tanyanya dalam hati. Apakah mereka bisa menghadapi tantangan ini dan menemukan posisi yang lebih kuat di depan orang-orang yang pernah meremehkan mereka? Budi berdiri teguh, meskipun jantungnya berdebar kencang. Ada ketegangan yang menggantung di udara, dan dia bisa merasakan mata-mata di sekelilingnya menilai, menghakimi. Dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang dia dan Siti, ini tentang harapan yang mereka bawa. "Kami memiliki mimpi, dan kami ingin membagikannya kepada kalian semua," ucapnya, suaranya semakin kuat.
Saya tahu ini tidak mudah, Budi melanjutkan, tapi kemiskinan tidak bisa mematikan mimpi kita. Kami tidak ingin hanya bertahan hidup, kami ingin hidup dengan bermartabat. Kata-katanya membara, dan kerumunan mulai terdengar bersemangat. Beberapa wajah yang sebelumnya skeptis mulai menunjukkan tanda-tanda antusias. Siti merasakan tekadnya menguat. Dia melangkah maju, mengambil napas dalam-dalam, sebelum berkata, bukan hanya warung. Ini adalah tempat di mana kita bisa berkumpul, berbagi cerita, dan merayakan budaya kita. Kami ingin menampilkan makanan yang membuat kita merasa seperti di rumah. Tepuk tangan mulai menggema, suara-suara yang tadinya ragu kini berubah menjadi dukungan. Tapi di sebelah sana, ayah mertua Budi masih berdiri, wajahnya kaku, seolah menunggu kesempatan untuk melontarkan komentar tajamnya. Kalau kalian gagal, apa yang akan kalian lakukan? Suaranya tiba-tiba memecah, melukai semangat yang baru saja tumbuh. Kembali ke tempat asal kalian, menjadi pengemis? Siti merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kecemasan melayangkan bayang-bayang gelap di hadapannya. Apalagi yang bisa kami lakukan? Gumamnya dalam hati. Dia ingin merespons, tapi takut jika itu hanya akan memperburuk situasi. Dia tahu Budi memerlukan dukungan, tapi bagaimana jika kata-katanya malah membuat keadaan lebih buruk? Budi menarik napas panjang. Kami akan berjuang, jawabnya tegas, matanya berapi-api. Kami akan belajar dari kesalahan dan bangkit dari jatuh. Detak jantung Siti semakin kencang. Ada nuansa harapan yang kembali terbangun. Dia melihat beberapa orang di kerumunan mulai bersorak, wajah-wajah keluarga dan tetangga yang dulu ragu kini bersinar dengan harapan, tapi di sudut hatinya, Siti masih merasakan keraguan itu. Apakah kami cukup kuat untuk menghadapi rintangan yang akan datang? Pikirnya. Dia menatap Budi, mencari jawaban dalam matanya. Ketika Budi melanjutkan, kami tidak berharap ini mudah, suaranya meredup sejenak. Siti merasakan setiap kata seolah ditujukan untuknya juga. Tapi kalau kami tidak mencoba, kami tidak akan pernah tahu. Setiap mimpi pasti dimulai dari keberanian untuk bermimpi. Sorakan semakin marak, mengisi angin dengan energi positif. Namun, Siti tidak bisa mengabaikan keraguan dari ayah mertua Budi. Ketidakpastian itu menggelayut di benaknya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana keluarga mereka akan merespons masa depan yang penuh tantangan ini. Akhirnya, dia memutuskan untuk berdiri di samping Budi, menjadi bagian dari pertempuran ini. Kami bisa melakukannya bersama, katanya dengan teguh, menyerahkan keberanian yang ada di dalam hatinya, tapi saat-saat baik ini bisa saja begitu cepat berlalu. Di belakang mereka, Siti mendengar desas-desus. Bagaimana jika semua ini berakhir dengan kehampaan? Suara khawatir itu muncul lagi, membuat seluruh tubuhnya bergetar. Dia berbalik sejenak dan menatap ayah mertuanya. Apakah dia akan terus melawan? Apa yang akan terjadi pada mereka jika usaha ini gagal? Dengan semua emosi berpadu, Siti merasakan jiwanya dipenuhi pertanyaan. Apakah kami bisa menghadapi semua ini dan tidak hanya bertahan, tetapi berkembang? Tatapannya kembali pada Budi. Dia tahu, disinilah semua akan terungkap keputusan yang akan mengubah segalanya. Namun, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah harapan ini cukup kuat untuk mengatasi badai yang akan datang? Siti merasakan getaran di udara, seolah-olah setiap suara, setiap bisikan, dan setiap hati yang berdebar menciptakan simfoni harapan dan ketakutan. Sorakan kerumunan yang sebelumnya memotivasi kini bercampur dengan keraguan dan ketidakpastian. Jiwanya berperang dengan emosi. Dia ingin percaya pada mimpinya. Dia ingin percaya pada masa depan yang lebih baik, namun
Tatapan dingin ayah mertuanya seolah merobek harapannya. Apakah semua ini sia-sia? Pikirnya sambil merengkuh tangannya. Budi mengulurkan tangan, menggenggam tangannya dengan erat. Kita bisa menghadapi ini bersama, Siti. Kita akan membuktikan semuanya. Momen itu seperti menyentuh jantung Siti. Ketika sorotan kerumunan semakin meningkat, dia merasakan kobaran semangat di dadanya. Seorang wanita paruh baya di bagian depan kerumunan mulai bertepuk tangan. Penghormatan padanya seolah membalut Siti dalam pelukan harapan. Bahkan beberapa tetangga mulai menyerukan dukungan penuh semangat. Demi anak-anak kita, teriak salah satu tetangga. Demi masa depan, teriakan lain disahut oleh banyak orang. Siti merasakan matanya berkilau. Jiwanya terisi dengan semangat baru. Namun, bayangan ayah mertuanya masih mengintai di sudut pikirannya. Semangat itu bisa cepat sirna jika mereka tidak berhati-hati. Budi berbalik menghadap kerumunan. Kami mohon dukungan kalian. Mari kita bersama-sama memberi warna pada kehidupan ini. Kami ingin mengubah harapan menjadi kenyataan. Bergabunglah dengan kami dalam perjalanan ini. Sorakan semakin menggebu, memenuhi ruang dengan suara yang menggema seperti gelombang. Siti mengambil napas dalam-dalam, keberanian tumbuh dalam dirinya. Dia tidak bisa membiarkan ketakutan menguasainya. Kami bisa, Budi, bisiknya penuh keyakinan. Kita pasti bisa. Namun, di belakang semua yang bising ini, dia merasakan tanggung jawab yang besar. Membuat makanan enak, menyajikannya dengan cinta, dan berusaha menjaga kebersihan semua itu bisa menjadi beban yang tak tertahankan. Bagaimana jika mereka benar-benar gagal? Apakah kerumunan ini akan mengejek mereka? Mengapa orang-orang di sekitarnya bisa begitu bersemangat, sedangkan di dalam hatinya ada keraguan menyelimutinya? Pikiran itu terus-menerus melingkar di pikiran Siti ketika kerumunan bersorak semakin meriah. Dia mengedarkan pandangannya, ingin melihat dukungan dari orang-orang terdekatnya. Ibu Budi, yang biasanya pendiam, kini tersenyum lebar, menyiapkan diri untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Dan saat itu, Siti merasakan kepastian ini menyergap. Keluarga adalah kekuatan kita. Kembali ke ayah mertua Budi, Siti merasa jantungnya berdebar. Apakah kita akan pernah mendapatkan restunya? Tanyanya dalam hati, berjuang melawan rasa takut. Betapapun, dia tahu tidak ada jalan kembali. Mimpi ini telah ditawarkan di depan mereka, dan tidak ada yang akan menghalangi langkahnya. Di ujung kerumunan, suara berdengung ketidakpastian mulai menguat kembali. Siapa yang akan berani menginvestasikan harapan di antara semua ini? Pertanyaan yang meragukan itu terbang di telinga Siti. Dia menatap Budi, harapan di wajahnya tampak tak tergoyahkan. Tetapi saat suara mendesak terasa semakin sedih, dia bertanya-tanya sendiri, akankah kami mampu terus berjuang ketika dunia runtuh di sekitar kami? Siti mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya. Kami akan berusaha dengan segenap hati. Suaranya menggema menambah semangat di kerumunan. Dan saat ucapan itu mengalir, dia merasakan afirmasi yang datang dari hati orang-orang di sekelilingnya, seolah bersatu dalam satu tujuan, tapi di dalam hatinya, satu pertanyaan terus membakar semangat dan sekaligus menakutkan. Apakah dalam pertempuran besar ini, kami akan mendapatkan lebih banyak dukungan dari teman atau lebih banyak cacian dari lawan? Siti menatap jauh ke masa depan, kebisuan dalam hatinya terjawab namun bayangan tantangan itu masih tetap menggantung di depan mereka. Siapkah mereka untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Kerumunan masih menggema, suara-suara semangat yang bercampur aduk dengan kecemasan. Siti merasa seolah-olah dia berdiri di tepi jurang, terpencil dalam dunia yang dipenuhi harapan dan ketakutan.
Suara Budi bergetar di telinganya. Ingat, kita lakukan ini untuk keluarga. Tapi bagaimana jika semua itu tidak cukup? Siti berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Dia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun saat meninggalkan kerumunan dengan gemuruh yang masih terdengar, bayangan ayah mertuanya terus menghantui. Pikirannya bermain-main dengan keinginan dan ketakutannya. Apa yang akan dikatakannya jika mereka gagal? Akankah dia hanya menjadi bahan tertawaan? Tidak, Siti. Jangan pikirkan itu, ucapnya dalam hati, berusaha memberikan kekuatan pada dirinya sendiri. Menyusuri jalan pulang, setiap langkah terasa berat, seolah ada beban di pundaknya. Namun, di tengah semua itu, ada kilau harapan di hati yang mulai mencerahkan suasana suram yang menyelimutinya. Di rumah, dia melihat Ibu Budi sedang mempersiapkan bahan-bahan memasak. Wajahnya bersinar penuh cinta tetapi tampak letih. Siti, ada yang perlu kita bicarakan, kata Ibu Budi dengan nada lembut. Siti menghampiri, merasakan hangatnya suspensi di udara. Rasa khawatir itu muncul lagi, tetapi ia siap mendengar. Iya, Bu. Apa yang ingin Ibu katakan? Tanyanya, berusaha tampil tenang. Saya merasa kita bisa merealisasikan impian ini, tetapi kita harus siap dengan segala kemungkinan. Ayah kamu, dia sangat keras. Kita perlu strategi. Ibu Budi berbicara serius, membuat Siti terdiam. Apa yang mungkin terjadi jika berhasil dan gagal? Saat mereka berbincang, Budi tiba dan langsung mengajak mereka untuk merencanakan hari-hari mendatang. Siti, kita harus fokus pada menu. Semua akan tergantung pada makanan yang kita sajikan. Kita harus lebih baik dari yang lain. Serunya, semangat kembali memancar. Siti merasakan semangat itu menular padanya. Dia tidak ingin mengecewakan harapan mereka, keluarga dan komunitas yang mengandalkan mereka. Ketika memandang ke arah Ibu Budi dan Budi, Siti menyadari mereka adalah satu tim, fighting spirit dari masing-masing anggota keluarga harus bersatu. Mimpi mereka akan terwujud jika mereka bekerja sama. Tetapi, di sudut hatinya, sebuah kegelisahan baru muncul. Bagaimana jika semua rencana ini berakhir dengan kekecewaan saat ayah mertuaku mengetahuinya? Malam itu, saat Siti berbaring di tempat tidurnya, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Dia membayangkan wajah ayah mertuanya, betapa dinginnya saat berkata, pekerjaan yang kalian lakukan tidak ada artinya. Dia memejamkan mata, berusaha mengusir semua bayangan buruk itu. Namun, saat lonceng di luar berbunyi, hatinya melompat. Seolah-olah ada pesan tak terucapkan dari masa depan menunggunya. Apakah itu panggilan untuk bertindak? Dia merasakannya. Sebuah kebangkitan, sebuah nyala semangat yang tak bisa ditahan lagi, berkumpul bersamaan dengan semangat Budi dan Ibu Budi. Kita tidak sendirian, Siti. Teriak suaranya dalam hatinya. Menjelang pagi, Siti bangkit dengan keberanian baru. Dikenakan kain jarik yang merupakan ciri khas kebanggaan sebagai wanita Indonesia, dia melihat diri di cermin. Kekuatan baru menghampiri dirinya, mata penuh tekad. Aku akan berjuang demi keluarga ini. Dengan itu, dia melangkah menuju dapur, bersiap menghadapi tantangan memasak dan menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi, saat Siti bernafsu memasak, sebuah pintu hati terbuka, dan satu suara lain menanyakan semuanya lagi, apakah masih ada harapan di saat-saat terburuk? Belum, saat itu ada ketukan di pintu. Siapa? Dengan jantung berdebar, Siti tahu jawaban bisa mengubah segalanya. Siapa yang ada di balik pintu tersebut? Siti melangkah perlahan, mendekati pintu dengan rasa penasaran yang bercampur cemas.
Ketukan itu terasa begitu kuat, seolah melampaui suara detakan jantungnya. Dia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri sebelum membuka pintu. Ketika pintu terbuka, Siti terpaku. Di depannya berdiri Pak Ali, tetangga sebelah rumah yang dikenal dengan kedisiplinannya. Dia tampak terengah-engah, seolah terburu-buru. "Siti, cepat, kita perlu berbicara," serunya, nada suaranya luas namun tegas. Siti merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Dia memberi isyarat agar Pak Ali masuk. Sesaat setelah pintu ditutup, Pak Ali memandang Siti dengan serius. "Ada kabar buruk tentang festival makanan besok. Rasa-rasanya ada beberapa pengusaha besar yang ingin menghancurkan usaha kecil seperti kita." Siti terkejut. "Apa? Tapi bagaimana bisa? Kami sudah berjuang keras untuk ini, kerja kerasmu tidak akan sia-sia, tapi kita perlu bersiap. Kita harus memiliki rencana cadangan. Jika mereka mencoba menjatuhkan, kita harus membuktikan bahwa kita bisa melakukan lebih baik," ucap Pak Ali dengan penuh semangat. Siti merasa sentuhan harapan kembali hadir. "Kami harus bekerja lebih keras. Menyiapkan sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa mereka abaikan," jawabnya. Di saat yang sama, pikirannya melayang pada rencana yang telah mereka siapkan. Dia mulai merasakan energi baru mengalir, menghapus semua beban yang telah mengikutinya. Mereka berdiskusi, merancang kembali menu yang akan mereka sajikan. Berbagai ide mulai mengalir, menciptakan gambar indah tentang hidangan yang dapat menonjol di festival tersebut. Rasanya seperti pertempuran yang sedang mereka siapkan, mereka para pahlawan kecil yang berusaha melindungi impian mereka. Di tengah semangat yang membara, tiba-tiba Budi muncul dari belakang. "Apa yang terjadi?" tanyanya, masih dengan aroma sarapan yang semerbak. "Saya baru saja memberitahu Siti tentang pengusaha besar yang berusaha menggagalkan festival ini," jawab Pak Ali. "Dan kita bisa menunjukkan pada mereka siapa kami." Budi berseru, penuh percaya diri. Siti merasakan cahaya harapan itu semakin menguat. "Kita harus menyajikan hidangan yang bukan hanya enak, tetapi juga penuh cerita. Setiap makanan memiliki kekuatannya sendiri," ujar Siti, menyuntikkan kembali semangat berapi-api. Mereka kemudian mulai berkolaborasi, membentuk tim yang solid. Siti menganggap semua langkah yang mereka ambil sebagai bagian dari perjalanan. Namun, saat suasana makin memanas, keraguan sesekali menjenguk. Bagaimana jika ini ternyata sia-sia? Pikir Siti sendiri, suara kecil yang meragu. Ketika ia menyiapkan bahan-bahan dengan penuh rasa hati, bayangan ayah mertuanya menyeruak kembali. Keraguan itu membuat Siti terbangun dari semangat yang membara. Namun, saat itu juga, Ibu Budi masuk ke dapur, mengangkat suasana. "Kita tidak boleh kehilangan semangat. Ingat, kita melakukannya untuk keluarga dan komunitas kita," ucap Ibu Budi dengan senyum yang tulus. Siti merasakan ketenangan yang menenangkan hatinya. Perasaan terhubung dengan semua anggota keluarga, ibarat nyala api kecil yang bergabung menjadi kobaran besar, membangkitkan semangat. Dia tidak sendiri. Ketika mereka bahkan mulai berkumpul untuk memasak bersama, sebuah suara menyentuh dari luar jendela. "Siti! Siti!" teriak suara keras, mencuri perhatian mereka. Semua mata tertuju pada pintu, penasaran siapa lagi yang datang. Siti menahan napas, membayangkan kemungkinan kembali. Dapatkah kehadiran ini membawa lebih banyak tantangan? Atau, akankah hal itu menjadi kesempatan baru? Pintu terbuka. Dan saat itu, Siti terkejut lagi. Seorang gadis muda berdiri di ambang pintu,
wajahnya terlihat lelah namun penuh semangat. "Siti, saya datang untuk membantu," serunya, sambil mengangkat tas sekolah berisi berbagai peralatan memasak dan bahan-bahan yang jauh dari alat dapur biasa. Itu adalah Dinda, keponakan Siti yang sudah lama tidak bertemu. Siti tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. "Dinda, kenapa kamu di sini?" tanyanya, suaranya penuh kebingungan dan rasa gembira. Dinda tersenyum lebar, "Saya mendengar tentang festival dan ingin berkontribusi, Tante." Pak Ali dan Budi saling bertukar pandang, merasakan energi tambahan yang datang dari Dinda. Semua kekhawatiran Siti seolah lenyap seketika. Dinda membongkar isi tasnya dan mengeluarkan berbagai jenis rempah, sayuran, dan beberapa bumbu rahasia yang hanya ibunya yang tahu cara mengolahnya. "Kita bisa buat yang berbeda," serunya dengan semangat yang menggelora. Seluruh ruangan dipenuhi aroma segar dari rempah-rempah yang sangat menggugah selera. Siti dapat merasakan harapan baru lahir kembali, seperti embun pagi yang menyegarkan hati. "Kamu benar, Dinda. Dengan semua ini, kita bisa mempersiapkan sesuatu yang luar biasa," kata Siti bersemangat. Selama beberapa jam ke depan, mereka bekerja keras. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Siti memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, sementara Dinda menciptakan kombinasi rasa yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Gesekan pisau di atas talenan menciptakan simfoni yang membuat suasana terasa hidup, tetapi saat semangat itu berkobar, secercah kekhawatiran kembali menghantuinya. Bagaimana jika usaha mereka tidak cukup untuk menghadapi pengusaha besar itu? Siti melihat ke wajah Dinda yang penuh dengan harapan dan keceriaan. "Apa yang membuat kita berbeda dari mereka, Dinda?" tanyanya pelan. Dinda berhenti sejenak, memikirkan jawabannya. "Kita membawa tradisi, Tante. Apa yang kita masak bukan hanya tentang rasa, tetapi cerita di baliknya. Setiap piring yang kita buat adalah bagian dari identitas kita," katanya penuh keyakinan. Siti merasakan getaran kuat saat mendengar kata-kata itu. Dia mengangguk, menyadari betapa berharganya ikatan yang mereka miliki. Dia ingin melindungi semua itu. Mereka bukan hanya melawan untuk bisnis, tetapi untuk sahabat, keluarga, dan komunitas yang telah berjuang bersamanya. Pikiran itu membuat hatinya semakin membara. Tiba-tiba, suara ketukan lain memecah konsentrasi mereka. Siti seakan tersentak. "Siapa lagi sekarang?" Dengan hati berdebar, dia berjalan menuju pintu dan membuka. Di sana berdiri pihak berwenang yang membawakan kabar berita. "Siti, kami mendengar tentang festival ini. Kami ingin membantu." Salah satu dari mereka berbicara dengan percaya diri. Siti bingung. "Membantu?" tanyanya, tidak mengerti. "Ya, kami ingin menjadikan festival ini lebih besar. Namun, kami perlu ide segar. Kami juga sudah mendengar tentang pengusaha besar yang mengganggu. Kami ingin mengerjakan ini bersama," lanjut mereka. Siti merasa seolah dunia di sekelilingnya bergetar. Ternyata, masih ada harapan di luar sana, dan tidak semuanya gelap. Namun, saat dia mengangguk dan menerima tawaran itu, sebuah suara penuh ejekan dari belakang terangkat. "Festival ini sudah terlambat. Siapa yang peduli? Kalian semua tidak lebih dari sekadar usaha kecil yang tidak akan pernah berhasil." Tiba-tiba, mantan rekannya, Mira, muncul dengan tatapan angkuh di wajahnya. Siti merasakan kemarahan dan rasa sakit menyusup masuk ke dalam hati. "Apa maksudmu, Mira?" tanyanya, suaranya bergetar. Mira melangkah maju, lebih mendekat. "Kamu tahu apa yang orang lain katakan tentang kamu dan usaha kalian? Semua orang menertawakanmu. Sekarang, Siti harus menghadapi bukan hanya tantangan yang ada,
tetapi juga suara-suara negatif yang ingin menenggelamkannya. Ia merasakan jantungnya berdebar cepat. Bagaimana dia bisa melawan ini semua? Apakah dia mampu menghadapi tantangan yang lebih besar, tidak hanya dari luar tetapi juga dari dalam? Kehadiran Dinda dan yang lainnya memberinya sedikit keberanian, namun saat Mira melontarkan tatapan penuh sinis, Siti merasa terjebak antara dua dunia mimpi dan kenyataan. Momen kebenaran telah tiba. Apakah dia akan membiarkan semua usaha dan perjuangannya runtuh di hadapan ejekan ini? Rasa percaya diri mulai goyah. Apa yang akan dilakukan Siti selanjutnya? Siti berdiri mematung. Kata-kata Mira menyerangnya seperti badai, menghancurkan semangat yang baru saja dia bangun. Tidak semua orang menertawakan kita, ucapnya pelan, berusaha mencari pegangan. Mira mengangkat alisnya, tanpa senang melihat Siti goyah. Oh, tapi kamu tahu. Ketika kamu jatuh, semua orang akan berebut memberitahu betapa mereka memperingatkanmu sebelumnya. Tidak ada yang peduli si kecil ini. Mereka hanya ingin melihat kamu gagal, katanya dengan nada mengejek. Siti merasa air mata menggenang di pelupuk matanya, namun dia menahan diri. Dia ingat kembali segala perjuangan yang telah dia lalui, semua lelah dan air mata yang tertumpah demi impian ini. Dia melihat Dinda yang berdiri di sampingnya, wajahnya menunjukkan dukungan yang tak bernilai. Apa kamu tidak sadar, Mira? Siti bertanya, suaranya sekarang lebih kuat. Kita bukan hanya membangun usaha. Kita membangun komunitas. Ketika satu orang jatuh, yang lain akan datang menolong. Itulah kekuatan kita. Mira terdiam sejenak, terperangah. Kemarahan berganti dengan ketidakpastian, seolah mendengar suara hatinya sendiri. Tapi, ego yang besar segera mengambil alih. Kenyataannya adalah usaha ini akan hancur. Ada alasan kenapa pengusaha besar itu mendominasi, katanya, berusaha membalikan keadaan. Siti merasakan kemarahan membara di dadanya. Dinda, bisa tolong ambil bumbu yang kita perlukan? Pinta Siti, mengalihkan perhatian. Dinda mengangguk dan segera berlari ke arah meja. Saat Siti menatap Mira kembali, dia tahu, dalam menghadapi kebencian, dia tidak bisa mundur. Kamu boleh memiliki pendapatmu, Mira, tapi kami akan terus berjuang. Ini adalah tentang lebih dari sekadar bisnis, kata Siti tegas, menantang tatapan Mira. Sepertinya kamu salah tentang kekuatan positif. Di luar sana ada orang-orang yang ingin menghancurkan juga, dan kita harus bersiap, balas Mira, tetap dingin. Siti merasakan ketegangan yang mencekam. Keraguan semakin menumpuk, namun dorongan semangat dari Dinda dan Pak Ali membangkitkan kekuatannya. Kami akan memasak dengan cinta dan tradisi yang kami miliki. Kami tidak terpengaruh oleh skeptisisme, jawab Siti dengan wajah penuh keyakinan. Kalau sukses atau gagal, setidaknya kami melakukan ini dengan sepenuh hati. Dia mengambil napas dalam-dalam, merasakan kehangatan dan harapan menyelimuti hatinya. Pintu peluang terbuka lebar. Tanpa memperdulikan suara ejekan, Siti kembali berfokus pada persiapan festival. Benar, jalan di depan tidak mudah, tetapi mereka akan melawan sampai akhir. Siti memberi instruksi kepada yang lain, dan dapur kembali hidup. Bau harum dari masakan yang mereka buat mengalir, mengisi ruangan dengan aroma yang menggugah selera. Siti mulai merasa bersemangat lagi. Kita bisa, kita akan menunjukkan kepada mereka siapa kita. Teriaknya dengan getaran di hatinya. Dia berbalik dan melihat Dinda yang tersenyum lebar. Namun, ada satu pertanyaan yang menggantung di pikirannya. Apakah mereka benar-benar siap dengan usaha ini? Apakah komunitas akan bersatu dan mendukung mereka? Satu hal yang pasti, mereka akan perlu lebih dari sekadar memasak.
Mereka perlu menciptakan kisah yang dapat menyentuh hati, sebuah cerita yang menjelaskan mengapa mereka tampil. Apakah hasilnya akan setara dengan perjuangan mereka? Siti merasa jantungnya berdebar, sebuah perasaan baru mendorongnya maju. Festival yang mereka jalani bukan sekadar acara. Ini adalah momen untuk berbicara tentang impian, keinginan, dan harapan. Tanpa disadari, mungkin Mira tidak sepenuhnya salah. Jika mereka benar-benar ingin berjuang, mereka harus bersiap untuk menghadapi lebih banyak rintangan. Di luar sana, tantangan sebenarnya belum sepenuhnya terkuak. Apa yang akan terjadi saat festival digelar pada hari yang telah ditentukan? Dapatkah mereka mengubah semua usaha ini menjadi sebuah kebangkitan yang kuat, sebuah pernyataan atas keberadaan mereka? Waktunya semakin mendekat dan semua bisa berubah dalam sekejap. Dapur kini dipenuhi dengan semangat dan kerumitan. Siti terus memimpin, mengarahkan setiap anggotanya untuk bekerja tanpa henti. Keduanya, Dinda dan Siti, tampak seperti komposer yang mengatur orkestra, memastikan semua alat selesai tepat pada waktunya. Dengan setiap potongan bahan dan kuah yang mendidih, Siti merasakan aliran energi positif mengisi ruangan. Namun, jauh di dalam hatinya, keraguan masih menggerogoti. Apakah semua ini cukup? Pikirnya. Momen-momen ketika dia teringat kata-kata Mira kembali menghampirinya, satu demi satu, seperti bayangan gelap yang mengganggu cahaya yang ingin dia ciptakan. Dia tidak ingin menjadi kegagalan yang mereka bayangkan. Dia ingin impiannya menjadi nyata. Saat Dinda berlari kembali, tangan penuh dengan bumbu-bumbu rahasia yang mereka gunakan, senyumnya memberi sedikit ketenangan bagi Siti. Ayo, kita buka hati kita untuk menyiapkan hidangan ini, ucap Dinda, menyalakan semangat Siti yang mulai redup. Siti mengangguk, dan mereka melanjutkan persiapan. Bahan-bahan mulai diolah, dan aroma rempah-rempah menyebabkan kerumunan yang mulai berkumpul di luar dapur. Siti mendengarkan bisikan penonton, beberapa menanyakan tentang hidangan yang mereka masak, apakah itu membuatnya lebih tertegun. Dinda, kita harus mempersiapkan kisah. Bukan hanya makanan, tapi juga makna di baliknya, kata Siti dengan semangat baru. Dia membayangkan bagaimana mereka akan menceritakan latar belakang dari setiap hidangan, menggambarkan tradisi yang telah mereka bawa dari generasi ke generasi. Di detik-detik sebelum festival dimulai, suasana menjadi semakin tegang. Rasanya seperti detak jantungnya semakin cepat. Siti berusaha untuk tidak terjebak dalam ketakutan, tetapi dia bisa merasakan semua mata tertuju padanya, menunggu untuk melihat apa yang akan mereka sajikan. Saat festival berlalu, satu persatu pengunjung mulai memanggil. Ada sesuatu yang istimewa di sini, kata seorang pengunjung, mencicipi sambal yang mereka buat. Dengan penuh perhatian, Siti memperhatikan ekspresi mereka. Senyum, tatapan yang penuh rasa ingin tahu, semua itu adalah sinyal positif. Iya. Mereka mendukung kita. Cetusnya saat melihat pengunjung turut berpartisipasi, mencicipi semua hidangan dan memberi pujian. Dalam sekejap, semangat yang semula meredup kini menyala kembali. Di luar sana, Mira terlihat menonton, dan Siti berjanji di dalam hati mereka akan membuktikan bahwa apa yang mereka bawa adalah lebih dari sekadar masakan. Saat malam tiba, gemerlap lampu festival menyala indah, menggantikan gelapnya bayangan keraguan. Siti dan Dinda berdiri di tengah kerumunan, merasakan energi dan semangat mengalir di sekeliling mereka. Dia menyadari, di antara semua makna yang telah dihadirkan, ada satu yang paling nyata: persahabatan dan kepercayaan satu sama lain akan mengubah segalanya. Kemudian, di tengah hiruk-pikuk itu, sebuah suara memanggil. Suara itu bergetar, seakan membawa pesan penting yang harus diperhatikan. Apakah kalian benar-benar siap untuk menghadapi penilaian yang sesungguhnya? Apakah kalian cukup kuat untuk mengatasi apa yang mungkin datang setelah ini?
Siti berbalik dan melihat siapa yang memanggil. Jantungnya terasa berdegup kencang. Siapa orang itu? Apa yang mereka tahu tentang impian dan harapan mereka? Siti merasakan adrenalin mengalir ke seluruh tubuh, dan dalam sekejap, dia tahu malam ini baru saja dimulai. Lalu, hanya satu pertanyaan yang beredar di pikirannya, siapkah mereka untuk menghadapi tantangan berikutnya? Saat senja menutup, festival itu telah bertransisi dari sekadar acara menjadi panggung impian. Siti berdiri di tengah kerumunan, dikelilingi oleh tawa dan sorakan. Air mata haru mengalir, merasakan setiap detakan jantungnya bergetar seiring semangat masyarakat yang bersatu. Kami melakukannya bersama, bisiknya, berpelukan dengan Dinda. Suara kerumunan mengalir seperti arus sungai, menghapus semua keraguan yang sebelumnya menggelayut di pikirannya. Malam itu, aroma masakan khas desa mereka menggoda semua orang. Setiap hidangan bukan hanya memberikan cita rasa, tetapi menghidupkan nostalgia. Setiap piring ini adalah cerita, Siti berkata, mengenang perjalanan mereka dengan budi dalam mempertahankan cita rasa tradisi. Dari sinilah, Siti merasa bahwa mereka telah melakukan lebih dari sekadar memasak. Mereka telah menghidupkan kembali harga diri orang-orang dari latar belakang yang terpinggirkan. Di sudut panggung, Budi berdiri dengan tumpukan beberapa hidangan siap saji. Dia menyaksikan publik mencicipi hasil kerja keras mereka dengan wajah penuh kegembiraan. Dia berteriak, "Ini bukan hanya makanan. Ini adalah langkah pertama menuju identitas kita." Dengan semangat berkobar, sorakan mendukung mulai menggema, menjawab tantangan yang dihadapi. Harapan berkumpul, menumbuhkan rasa kebersamaan. Namun begitu, di tengah suasana riuh, Siti melihat sosok ayah mertuanya berdiri di pinggir kerumunan. Ekspresinya dingin, tetapi matanya menyala. Dalam hatinya, Siti merasakan ketegangan berkecamuk. Apakah dia akan menghancurkan semua yang telah dibangun? Tepat saat itu, Mira kembali muncul, berusaha menyerang. Melihat ini, apa kamu percaya ini akan bertahan? Dia melontarkan ejekan, berharap bisa menggugah keraguan yang sudah pergi. Dengan mantap, Siti menghadap Mira, dan berteriak dengan penuh keyakinan, mimpi tidak mati, selama kita tidak berhenti berjuang. Nadanya menggema, memantul di antara dinding kerumunan. Ada momen hening, di mana semua orang menunggu reaksi Mira. Lihat saja, Mira. Kita adalah bagian dari komunitas yang bertarung untuk masa depan kita, tambah Siti, dan saat itu sorakan menguat. Momen itu menjadi tonggak adalah awal dari pertarungan yang sesungguhnya. Dengan kekuatan baru dalam dirinya, Siti melangkah maju. Mari buktikan kepada semua orang. Makanan kami bukan hanya untuk perut, tetapi juga untuk jiwa, teriaknya lagi, mampu mengangkat semangat kerumunan yang sebelumnya ragu. Ada beberapa yang bertepuk tangan, menyemangati mereka yang berjuang untuk menghadapi rintangan yang lebih besar. Malam semakin larut, kerumunan bergerak menuju panggung untuk melihat final. Siti dan Dinda saling menguatkan, menyiapkan diri menghadapi penjurian. Kita sudah melakukan yang terbaik, Siti meyakinkan Dinda. Namun, saat mereka bersiap, sebuah suara menggelegar memecah kesunyian. Sekarang saatnya. Siapkah kalian untuk diumumkan? Detakan jantung Siti terasa seolah mengalahkan suara kerumunan. Apakah ini saat keberhasilan atau kegagalan? Gumamnya sendiri. Di hadapan penjurian, harapan dan ketakutan bertabrakan. Ketika juri mengumumkan dengan suara menggema, kami sepakat, usaha kecil ini masakan, konsep, dan ceritanya adalah yang terbaik. Sorakan meledak, membanjiri telinga Siti. Rasa leganya mengalir deras, air mata kebahagiaan tak tertahan. Budi berlari kepadanya, merangkulnya erat dari kerumunan,
suara ayah mertuanya menggaung. Ternyata, mereka adalah kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Nada suara itu tidak lagi menyimpan kebencian, melainkan gelintar pengakuan. Siti menatap Budi, melihat sinar harapan dalam padang hitam yang selama ini terpaku dalam hati. Hari itu, mereka tidak hanya membuka warung, mereka membuka jalan untuk masa depan. Menghadapi keraguan, melawan ejekan, dan meraih mimpi. Dalam setiap detakan hati, dalam rasa masakan mereka, kekuatan persatuan dan harapan mengalir, menembus batas. Kami tidak hanya bertahan, kami bangkit. Siti berbisik ke telinga Budi. Siti, semua momen bersulang, bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk seluruh desa yang bersama-sama memperjuangkan kebangkitan. Semua bisa melihat perjuangan ini. Lebih dari sekadar memasak, ini adalah seruan untuk percaya bahwa bersama, mereka bisa. Akhirnya, malam itu berakhir dengan pelukan hangat dari tetangga dan teman. Semua orang bersatu, mengedarkan harapan baru. Siti merasakan jiwanya terbang, percaya bahwa setiap mimpi yang diimpikan adalah langkah menuju keabadian. Jadi, teman-teman, saatnya bagi kalian untuk bertindak. Berlangganan segera ke channel kami untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan menunjukkan bahwa kalian mendukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Setiap pendapat sangat berarti. Bagikan langsung video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi. Kami perlu kalian di samping kami, karena hanya penggemar sejati seperti kalian yang memahami arti dari dukungan ini.